Halo rekan-rekan alumni Prasmul, ketemu lagi dengan saya Nia Damayanti dari tim Alumni Network Universitas Prasetya Mulia di acara Cerita Alumni Prasmul. Kali ini di Cerita Alumni Prasmul hadir seorang alumni S1 Universitas Prasetya Mulia. Penasaran nggak siapa orangnya? Yuk kita kenalan dulu yuk. Halo. Halo, aku Laila. Nama lengkapnya Laila Lisa. Aku alumni Prasmul bisnis tahun 2011. Sekarang ini aku sibuknya jadi Creative Director di Behind the Vows Wedding Stylist. Dari sejak lulus S1, boleh ceritain nggak journey karir kamu nih ya, sampai akhirnya kamu buka bisnis sekarang? Aku mulai kerja itu di awal 2015, belum lulus. Aku intern di startup. Jadi dari dulu banget aku sebenarnya udah passion kayaknya aku pengen buat bisnis nih gitu end goal-nya. Jadi dari awal karir tuh aku udah cari-cari gimana caranya supaya kayaknya aku di-prepare untuk bisa siap mentalnya membuka bisnis. Nah jadi awal karir aku udah pilih startup dari 2015 sampai 2021. Aku akhirnya baru fokus di bisnis full time aku. Boleh ceritain nggak tentang bisnis kamu nih secara singkat aja, dan sebenarnya saat kamu ambil keputusan ya untuk memulai bisnis itu sendiri, prosesnya tuh gimana sih? Awalnya memang aku udah jalani bisnis ini dari 2019 lalu, tapi memang masih bisa disambi dengan full time job aku. At that time, aku masih sebagai product manager di startup supply chain. And waktu itu buat goal sih sama diri aku sendiri untuk ukur milestone financial and workload seperti apa sih untuk jadi parameter aku bisa full time di bisnisku. Long story short, despite of the pandemic, turns out tuh demand wedding stylist tuh jadi meningkat. And thank God di Januari 2021 akhirnya aku memutuskan untuk full time. Nah, bisnis aku ini emang tergolong kategori baru ya di wedding industry. Jadi kerjaan kita itu memberikan creative direction di wedding couple kita, dari dressnya seperti apa, color palette-nya bagaimana, theme-nya, sampai ke stationery, dress, and cake, itu semua kita hands on. Kenapa sih pilih bisnis yang jenis ini ya dibandingkan bisnis lainnya gitu? Karena ini kan bentuknya jasa ya, terus subjektif banget ya kamu memilihkan desain, kemudian color palette gitu. Terus apa sih yang menginspirasi kamu sampai kamu jadi pengen membuat wedding stylist gitu? Alasan kenapa kita bisa sampai terpikir sebetulnya karena awalnya bermulai dari my own wedding and my partner's wedding. Jadi aku dan teman baikku itu kita married di 2019, kita saling styling each other's wedding karena kita juga bridesmaid. Kita bantuin pilih dress, kita bantuin pilih dekor, masing-masing saling bantu lah gitu, saling kasih our own opinion gitu ke each other. And long story short, ternyata people turn out kayak love our weddings and kayak banyak kita tiba-tiba lihat Instagram, oh ini kayaknya vendor-vendornya dari vendor wedding kita nih gitu, mirip-mirip. Nah terus karena ini kita juga dapat feedback, wedding kalian tuh banyak loh yang kayak inspired gitu, atau enggak ada feedback juga dari vendor, aku tiba-tiba nerima banyak inquiry nih, mentionnya teman kamu gitu. Nah karena itu aku sama teman baikku pada saat itu kita kira discuss dan kita kepikiran apa kita jadi ini profession kita aja ya gitu. Nah selama menjalankan bisnis wedding stylist ini, apa sih kendala terbesar yang pernah Laila alami? Kendala paling besar ya, yang pertama itu adalah mengedukasi market. Karena ini suatu bisnis yang baru, jadi baik ke potential clients maupun ke teman-teman vendor yang lain itu sulit ya untuk kita mengedukasi gitu. Apa sih sebenarnya wedding stylist gitu, terus juga kenapa sih kok kita harus kerjasama nih sama si wedding stylist, bakal overlap atau enggak, terus juga dari klien, kan kita udah ada vendor, kenapa kita harus pay extra buat wedding stylist gitu. Jadi itu sih untuk educate the market akan pentingnya role wedding stylist ini lumayan challenging. Terus juga
yang kedua sih building branding and reputation ya, karena kan service kita pasti harus bisa punya that good reputation, kita bisa building relationship juga sama semua orang gitu. Jadi walaupun looks gampang, tapi how we make people feel di wedding industry itu sangat berarti menurutku. Behind the Vows ini kan fokusnya di bidang jasa wedding stylist nih, Laila. Sebenarnya tuh ya, wedding stylist yang bagus itu tuh menurut Laila tuh yang kayak apa sih? Tentunya yang bisa mengakomodasi keinginan klien ya, yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka. Jadi bekerja sesuai dengan their needs and their limitations juga, dan mengkreasikan art out of it gitu. Jadi kalau diperhatiin, our wedding portfolio juga style kan berbeda-beda. It's because we work with lots of couple yang memiliki taste yang berbeda-beda, personality yang juga berbagai macam. Jadi itu bisa terreflect dari situ. So I can say yang wedding stylist yang baik adalah ya yang bisa menggali couple-couple yang ini taste dan style itu seperti apa, dan membuat suatu event yang sangat mereka banget. Kalau aku pengen bikin wedding stylist nih, hal apa sih yang paling penting yang harus aku siapin kalau mau buka bisnis ini? Pastinya knowledge di bidang wedding itu sendiri. Kebetulan aku dan partnerku, kita udah pernah jadi bride ourselves, kita pernah been through the wedding planning. Jadi kita bisa relate juga ke klien-klien kita dan belajar banyak tentang wedding industry dari sana. Selain itu juga menurut kita sih people skill kan ya, karena sebagai bisnis yang berkecimpung di dunia service, karya kita sebagus apapun, kalau misalkan service kita itu kurang baik, itu maka akan susah untuk berkembang. Kalau misalkan nih aku mau pilih nih wedding stylist, ada tips and trick nggak supaya nggak kena jebakan Batman ya? Nah ini juga yang sering banget kita omongin ya, kita kasih tahu klien kita, choosing your wedding vendors is like choosing your life partner juga. Selain value-nya harus cocok, kayak produknya udah suka, udah hasil-hasilnya udah demen banget nih, tapi chemistry-nya tuh juga harus dapat. Kayak making sure kalian kayak comfortable talking with them, discussing your ideas, bisa nyaman dan merasa mereka tuh bisa kayak get you gitu, karena mereka akan kerja bareng kamu for quite long period of time, sekitar 1 tahun. Jadi ya harus bisa ada chemistry dan confident ke vendor yang kamu pilih gitu. Ini berarti 1 tahun ya wedding stylist itu bekerja? Iya, kurang lebih 1 tahun setiap projectnya. Oke, berarti kalau saya mau nikah dalam waktu 3 bulan ke depan, diterima atau enggak projectnya? Nah ini fun fact. Jadi sejak pandemi ini emang shifting sih. Awalnya wedding prep tuh rata-rata 1-1,5 tahun, tapi sejak ada pandemi with all the uncertainties, jadi rata-rata dari 3 bulan loh. 3 bulan sampai 8 bulan. Menurut Laila, pernikahan yang paling kamu suka gitu, paling favorit dari klien kamu sendiri itu pernikahannya siapa? Terus aku ada pertanyaan lagi nih, lanjut nih ya. Siapa sih sebenarnya wedding stylist di dunia menurut Laila yang paling keren? My own favorite wedding, BTV wedding-nya itu salah satunya adalah Billy and Enrica, weddingnya di Januari 2021 kemarin. Aku personally suka banget the color combination, yellow, monochrome, and it's outdoor setting juga. Jadi dapat banget semua elemen yang kayaknya aku pribadi suka banget. Kalau wedding stylist yang paling keren, yang mendunia, pastinya Preston Bailey. Udah senior dan mendunia banget sih. Belajar di Prasmul bermanfaat nggak buat Laila saat menjalankan profesi kamu nih ya, waktu kamu kerja di profesional dulu sampai pada saat sekarang kamu menjalankan bisnis? Kalau memang bermanfaat gitu ya, apa sih manfaat yang Laila rasakan? Pasti dong, aku sih proud Prasmulian ya. I always say to everyone, kayak Prasmul contributes a lot in my personal growth, dari skill-skill yang super praktikal, kita udah disuruh bisnis dari kuliah juga, dan study case
yang real dari berbagai macam kayak company ya, multinational atau di Indo juga, membentuk hard skill yang sangat applicable dan membuat aku juga nggak terlalu kaget di dunia kerja gitu, udah prepared. Dan Prasmul juga berkontribusi membekali aku dengan segala persiapan yang mental in a way, karena di Prasmul itu kita dibiasakan untuk work with banyak banget uncertainty, terus juga minimum brief gitu, supaya kita bisa kreatif dan work from there. Dan I think di dunia kerja itu berasa banget ya kalau misalkan emang kita nggak akan selalu dapat guidance, dan kita harus kreatif untuk bagaimana sih kita mencari cara untuk kita bisa excel and perform in our career gitu. Nah, sekarang kita seru-seruan dikit ya. Ada 3 questions nih buat Laila. Jawabnya harus cepet. Waktunya Oke. Gak usah pakai mikir lama-lama. Cepet aja. 3, 2, 1, go! Kalau dikasih kesempatan untuk buat konsep wedding tergila, kamu mau buat yang kayak apa? Aku pengen buat kayak planetarium. Binatang apa yang kalau punah kamu akan nangis terseduh-seduh? Dogs. Gaya apa yang paling sering kamu lakukan kalau kamu foto? Tawa. Sebutkan brand baju apa yang paling kamu suka. Aku cuma punya satu in mind, Zara. I'm a big fan of Zara dan bisnis modelnya. Pilih babi, singa, atau flamingo? Flamingo. Apa makanan yang paling sering dimakan zaman kuliah di Prasmul dulu? Ayam black. Menurut Laila, apa warna favorit Sophia Latjuba? Putih kali ya. Sebutkan tempat favorit kamu waktu dulu suka nongkrong di Prasmul. Study hall. Siapa bintang Hollywood favorit kamu? Ryan Reynolds. Pilih Brad Pitt atau Jason Momoa? Brad Pitt. Oke Laila, sekarang it's challenge time. Ada seorang gadis ya, blasteran Jawa Korea. Namanya Shu Minten. Nah, dia ingin melaksanakan pernikahan di tanggal 21 Desember 2021. Dia menghubungi Behind the Vows untuk jadi wedding stylist-nya. Shu Minten ini, dia pengen banget pernikahan itu nampak elegan dan dia pengen minimalis. Dia pengen pernikahan itu nampak wow, tapi dia sebenarnya budgetnya tuh dia mau undangannya tuh untuk 1.000 orang via online ya, karena kan sekarang masa pandemi. Shu Minten ini suka banget warna kuning, sama hobi banget nonton drakor, jadi dia tuh pengen pernikahannya tuh seindah cerita-cerita di film drakor. Nah, kira-kira nih ya, konsep wedding stylist seperti apa sih yang akan Laila berikan pada klien Shu Minten ini? Nah, jadi tadi kan udah dikasih tahu kayaknya Shu Minten ini sukanya warna-warna kuning, terus juga suka nonton Korea. Jadi di sini kita mix warna-warnanya, kita kuning, kita campur sama warna-warna pastel. Kan Korea tuh identik dengan barang-barangnya tuh feminim ya, girly gitu. Jadi warna-warnanya bisa kita lihat very feminim juga. Terus dari pemilihan bajunya, wedding dress, dan suit untuk groomnya juga sangat simpel. Kalau misalkan orang Indonesia kan kita suka yang rame, yang heboh. Nah, tapi kalau misalkan blasteran Korea kan seharusnya suka yang simpel. Nah, kita ambil import lah ya, langsung inspirasinya dari couple Korea langsung, dressnya polos, very simple and elegan, terus juga veilnya yang pendek aja, nggak perlu terlalu panjang-panjang. Settingannya juga di outdoor, biar lebih romantis, karena tamunya di 1.000 dan online, kita pakai ya live streaming aja lah ya. Terus jadi untuk stage-nya itu kita kepikiran untuk menggabungkan tradisional kayak Korean traditional ornamen dan juga Jawa ornamen Jawa, dari kayak ada rotan, terus juga kita ada batiknya atau kain Jawa. Nah, nanti kita infuse ke dalam backdropnya. Lalu arrangement bunganya nantinya tidak akan seperti yang dicontohkan, ini hanya inspirasi aja, tapi
akan lebih banyak bermain dengan warna-warna pastel di color palette yang udah kita kasih. Wah, keren banget emang idenya nih ya, tidak diragukan lagi nih, langsung saya kasih soalnya 3 hari yang lalu langsung jadi 3 hari. Konsepnya keren-keren. Naila, thank you banget ya udah mau ceritain kisah perjalanan bisnis kamu. Semoga cerita kamu bisa menginspirasi rekan-rekan alumni lain yang ingin membuka bisnis impian mereka. Thank you Mbak Nia, and thank you so much Prasmul for the opportunity. Aku happy banget bisa di sini, bisa cerita-cerita bareng kalian juga, and hopefully bisa help you guys in a way. Kalau misalkan kalian masih penasaran tentang Behind the Vows and what we do, bisa check our Instagram dan juga website. Terima kasih juga untuk rekan-rekan alumni yang sudah mau nonton ataupun mendengarkan acara ini sampai selesai. Jangan lupa untuk follow IG @alumni Prasmul, subscribe YouTube channel dan Spotify Ika Prama. Ikutin terus cerita alumni Prasmul berikutnya. See you. See ya. Thank you.